Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam, Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Puji Tuhan karena kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Dalam liturgi gereja, Minggu Prapaskah keempat disebut juga Minggu Letare, Minggu Sukacita. Antifon pembukaan dalam misa diambil dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorai karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudariku, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus. Dalam Minggu Letare ini, kita bersukacita karena kita sudah berada di separuh jalan menjalani masa puasa dan pantang, masa Prapaskah. Kita bersukacita karena kita sudah berusaha dalam perjuangan untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi sampai pertengahan masa Prapaskah ini. Minggu Letare mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjuangan kita di dunia ini untuk mencapai sukacita abadi yang dilambangkan dengan Paskah. Sukacita abadi kita peroleh berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, Minggu Letare, Minggu Sukacita ini memberikan kepada kita sebuah semangat baru untuk menyelesaikan masa Prapaskah ini dengan sukacita rohani yang besar. Penderitaan dan kesulitan dalam perjuangan kita
untuk menyelesaikan masa prapaskah ini tidak sebanding dengan sukacita abadi, yaitu sukacita Paskah yang akan kita peroleh. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudariku, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus. Dalam Minggu Letare ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan kembali kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Putra Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, hadir ke tengah dunia ini dengan tugas perutusannya demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia yang ditebusnya. Kematian Yesus di kayu salib adalah wujud nyata kesetiaan Yesus pada kehendak Bapa, sekaligus kasih-Nya yang begitu besar untuk kita sekalian umat manusia. Dia tidak menghendaki kita binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati mengucap syukur dan bergembira atas rahmat dan berkat Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, mari kita tetap mengucap syukur dan terus berusaha untuk setia dalam iman kita akan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, mari berusaha menjadi manusia terang yang hidup dalam terang, yang mencintai terang, melakukan hal-hal yang baik, mencintai satu sama lain dengan ikhlas dan jujur. Sebab Ia sendiri berkata, barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian.